Halo teman-teman, salam sehat selalu buat kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya Bli Gede Eka di channel Salam Sehat Selalu. Teman-teman, hari ini saya mau menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar yang menanyakan tentang pantangan ya. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Bli, saya sudah berpantang, sudah tidak makan yang pedas-pedas, sudah tidak minum kopi, dan bermacam-macam pantangan yang lain ya. Tapi masalahnya, kenapa asam lambung saya masih tetap naik? Nah, bagaimana teman-teman? Ada yang mengalami seperti itu? Sudah berpantang dengan luar biasa, tidak makan ini itu, hanya makan yang direbus-rebus, makan yang lembut-lembut, yang lembek-lembek, tapi kok asam lambungnya tetap saja. Saya juga dulu begitu teman-teman. Jadi awal-awal mengalami asam lambung itu kurang lebih 1 tahun itu, wah saya pantangnya memang luar biasa. Nggak makan ini, nggak makan itu, kopi nggak kena, ya jajan-jajan yang dari ketan nggak kena, yang pedas-pedas, goreng-gorengan juga nggak, semua serba rebus ya, semuanya serba lembut, lembek. Tapi sama seperti pertanyaan dari beberapa teman, kok asam lambung saya masih tetap naik? Nah, ini apa masalahnya? Nah, dari pengalaman saya teman-teman ya, saya mau katakan bahwa penyebab utama asam lambung itu sebenarnya bukan dari masalah makanan ataupun minuman ya. Masalah utama asam lambung itu sebenarnya dari pikiran. Saya sudah sharing di beberapa video tentang makanan ya. Jadi apa saja yang dipantang dan bagaimana ya. Tapi saya mau katakan bahwa bukan makanan sebenarnya yang utama, tetapi adalah pikiran kita. Kalau pikiran kita tenang, kalau pikiran kita enjoy, sebenarnya asam lambung bisa reda dengan sendirinya. Walaupun kita mungkin makan makanan yang dianggap pantang. Tapi sebaliknya, kalau pikiran kita ruwet ya, penuh dengan kecemasan, ketakutan, stres, panik. Walaupun teman-teman sudah berpantang seketat apapun, asam lambung akan tetap muncul. Ya, itu masalahnya. Jadi, bagaimana mengatasinya? Ya, oke, bagus teman-teman bisa berpantang karena itu kan tentu hidup sehat ya. Saya pikir itu sangat baik sebenarnya. Tetapi selain berpantang, teman-teman harus melatih pikiran tetap tenang. Makanya saya sering katakan di setiap video saya, ya hampir setiap video saya pasti ada itu. Saya katakan begini, asam lambung itu penyakit biasa dan tidak berbahaya. Asam lambung bisa sembuh. Saya sudah sembuh, saya yakin teman-teman bisa sembuh. Nah, saya mau terus mengingatkan teman-teman bahwa penyakit ini bukan penyakit berbahaya. Jadi hanya dagang obat saja yang bilang ini penyakit berbahaya ya. Karena mereka kan jualan ya. Tetapi saya mau katakan ke teman-teman bahwa penyakit ini hanya sakit biasa dan banyak orang mengalami. Jadi ada sebagian besar orang mengalami asam lambung. Kenapa? Karena memang semua orang punya asam lambung. Jadi ketika pikirannya tegang, stres, otomatis asam lambung bermasalah. Karena erat sekali kaitannya pikiran dengan masalah dalam tubuh kita. Jangankan lambung, organ-organ lain tentu juga pasti pengaruh dengan stres. Ya, karena itu ini yang perlu kita perbaiki, ini yang perlu kita latih teman-teman. Jadi kita harus belajar untuk melatih pikiran tetap tenang ya. Jadi selesaikan apa yang menjadi masalah teman-teman ya. Misalnya kalau teman-teman cemas dengan sakit ini, ya ingat saja bahwa sakit ini tidak berbahaya.
saya sendiri bisa sembuh, saya yakin teman-teman bisa sembuh. Nah, apalagi teman-teman yang sudah cek lab, sudah ke dokter, yang sudah dinyatakan hanya asam lambung, wah itu tinggal tenang saja sebenarnya, teman-teman aman. Ya. Dan juga teman-teman lain yang mungkin punya penyakit apapun, ya, belajar untuk tenang. Karena yang buat kita merasa parah itu kan ketika kita panik, ya. Walaupun sakit gigi teman-teman, kalau panik, wah itu rasanya menjadi-jadi. Tapi kalau kita latih tenang, pikiran kita tenang, saraf kita istilahnya tidak tegang, sakit gigi pun sembuh teman-teman. Saya sudah latih berkali-kali. Saya punya masalah sakit gigi dari SMA teman-teman. Ya, dari SMA kelas 1 saya sudah punya masalah sakit gigi. Bahkan gigi saya ini sudah beberapa sudah tidak ada, ya. Tetapi saya belajar bagaimana mengatasinya tanpa obat, karena saya sendiri nggak cocok dengan obat-obat, ya. Karena sebagian besar obat penghilang nyeri itu kan sifatnya korosif. Jadi kalau saya minum itu lambung saya pasti akan luka. Karena itu saya belajar untuk tenang. Nah, ketika saya tenang, saya coba cari kalau pas misalnya malam mau tidur, saya cari posisi yang enak. Nah, lama-lama akan mereda sendiri, ya. Kadang-kadang saya kumur-kumur dengan air garam atau air hangat. Itu akan bisa lebih nyaman tanpa harus minum obat. Ya, kalau terpaksa minum obat, ya paling saya minum paracetamol. Ya. Jadi pikiran kita itu sangat luar biasa efeknya, ya. Jadi kemana-mana teman-teman, khususnya ke lambung kita. Nah, jadi teman-teman jangan panik, ya, ketika asam lambung naik, tenang saja. Walaupun kita merasa nyeri di dada, nyeri di punggung, nyeri di beberapa bagian tubuh kita, di perut, tenang saja. Kalau dokter sudah katakan saudara asam lambung, ya tenang saja, itu hanya sakit biasa. Tidak perlu panik. Semua orang punya asam lambung, ya. Dan kemungkinan besar semua orang bisa mengalami asam lambung. Dan tentu banyak yang mengalami asam lambung. Hampir saya bertemu dengan teman-teman, ya, baik di pekerjaan atau di, ya, teman-teman di tempat olahraga atau dimanapun, hampir semua pernah, ya, mengeluh alami asam lambung, ya. Karena memang manusia pasti punya asam lambung, karena itu bagian dari organ pencernaan kita. Jadi teman-teman, jawaban saya adalah kenapa saya sudah berpantang masih asam lambung naik, karena memang pikiran. Dari pikiranlah penyebab utamanya. Makanya saya sejak tahu itu, saya mulai makan seperti biasa. Hanya saya lebih melatih kepikiran. Makanya saya sekarang sudah bisa minum kopi, makan jajan-jajan, nih telepon, ya. Ini kesukaan saya. Dulu 1 tahun saya tidak makan ini, karena ini kan mengandung tepung ketan, ya. Tepung ketan memang kurang cocok untuk lambung. Tapi setelah saya melatih pikiran tenang, ya, sekarang saya bisa makan apa saja, ya. Saya bisa minum apa saja. Hanya memang sekali lagi porsinya yang jangan banyak-banyak, ya. Kopi ini saya segini saja cukup teman-teman. Kalau dulu kopi saya tuh gelas yang segini, ya. Sekarang cukup segini. Yang penting ngopi. Dan ini kopi tanpa gula teman-teman, ya. Ini kopi yang sehat tanpa gula. Dan nanti nyeduhnya pun caranya beda, ya. Kapan-kapan saya ajarin teman-teman. Jadi itu teman-teman, ya. Semoga teman-teman yang masih sakit bisa lekas sembuh. Ingat selalu, asam lambung bukan penyakit berbahaya. Saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman bisa sembuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan teman-teman bisa semakin tenang dan bisa lekas sembuh. Semangat teman-teman.